Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama. Untuk bertemu saudara demi saudara dan lebih dari itu untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami boleh datang menaikkan puji-pujian yang baik, tapi kalau Engkau tidak hadir semuanya sia-sia Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan, tapi kalau Engkau enggak hadir semuanya sia-sia. Kami undang kehadirat-Mu Tuhan, datang di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami perlu Engkau Roh Kudus, jamah setiap hati kami tanpa terkecuali. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun anak-anak-Mu yang mendengar dari rumah masing-masing melalui live streaming. Aku mintakan Tuhan supaya Roh Kudus-Mu bekerja, beracara, overwhelm us with your Holy Spirit, with your presence, with your power Tuhan. Karena kami nggak bisa Tuhan mengalami perubahan hidup, mengalami transformasi dalam kehidupan kami kalau bukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi saudara sekalian, senang sekali pagi ini saya boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk melayani dalam pemberitaan firman. Saudara, pagi ini saya akan sampaikan sebuah firman Tuhan. Saya ambil dari dua tempat, saudara. Saya akan bacakan dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3 dan kita akan membaca juga Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan bagi saudara. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4 juga saudara, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dan bibirku akan memegahkan Engkau. Dan kita akan membaca juga dalam Kolose pasal 3. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di apa saudara? Di bumi, puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul God Seeker. God Seeker, awas jangan keliru, bukan job seeker, tapi God Seeker. Ya, semua orang mau job seeker. Tapi apakah kita juga mau menjadi God Seeker? Pagi hari ini kita akan melihat sama-sama saudara. God Seeker artinya pencari Allah, pencari Tuhan. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan dan tolong saudara renungkan jawaban pertanyaan ini dalam hati saudara. Ya, pertanyaan saya adalah, hal-hal apakah yang saudara cari dalam kehidupan saudara hari-hari ini? What are you looking for in your life today? Coba saudara tinggalkan semua pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu konsentrasi saudara pagi hari ini untuk mendengarkan khotbah. Think about this question. What are you looking for today in your life? Hal apa yang saudara masih cari dalam kehidupanmu? Saudara lihat ke depan dan saudara berpikir, Tuhan aku mau ya hal yang satu itu. Hal apa yang saudara cari dalam kehidupanmu? Tolong saudara renungkan sepanjang khotbah ini dan kita akan revisit kembali pertanyaan ini di akhir khotbah saya nanti. Saudara, saya mau berkata bahwa hidup itu adalah sebuah pencarian. Sebuah statement berkata, life is like a treasure hunt. Everybody is constantly seeking for something. Hidup itu seperti pertandingan mencari harta karun. Semua orang itu constantly, artinya terus menerus berusaha untuk menemukan atau mencari sesuatu dalam kehidupan mereka. Dan saya rasa ada kebenaran dalam statement tersebut. Hidup itu adalah sebuah pencarian. Secara jasmani atau lahiriah, manusia selalu ada dalam pencarian. Ilustrasinya saudara, kalau kita nggak punya apa-apa, kita jalan kaki, ya kita mungkin pengen punya sepeda saudara. Setelah kita punya sepeda, kita pengen apa saudara?
Punya sepeda motor. Setelah punya sepeda motor kita pengen apa saudara? Mobil. Setelah punya mobil kita pengen apa Bapak Ibu? Rumah, helikopter lagi. Rumah. Setelah punya rumah kita pengen apa? Mobil baru saudara pasti. Setelah punya mobil baru kita pengen punya apa lagi saudara? Rumah baru, betul. Dan seterusnya, secara lahiriah, secara jasmani saja, kita selalu ada dalam pencarian, selalu melihat ke depan, selalu melihat ke samping kita, mencari hal-hal apa yang ingin kita capai atau ingin kita dapatkan dalam kehidupan kita. Demikian juga secara jiwani atau secara emosional atau secara batiniah. Setiap manusia paling tidak secara batiniah, emosional, dalam hidup mereka itu mengalami paling tidak 4 pencarian besar, saudara. Ada enggak di OHP? Ketika kita kanak-kanak, saudara, in the early years, sebuah pertanyaan besar dalam benak kita. Who love me? Siapa yang mengasihi aku? Ini adalah pencarian kasih dan penerimaan. Ya. Oleh karena itu keluarga orang tua itu sangat penting di usia muda belia seorang manusia, saudara. Ya, unconditional love itu sangat diperlukan oleh seorang anak. Nah, ketika kita terus bertambah umur memasuki usia adolescence, teenage years, umur belasan tahun sampai early 20s, sebuah pertanyaan besar kembali ya, mengusik benak kita, hati kita. Pertanyaannya adalah, who am I? Siapa aku ini? Ya, ini adalah pencarian jati diri, seeking identity. Nah, pada usia ini, pada periode kehidupan ini, saudara, biasa kita punya idola-idola dalam kehidupan kita. Ya, mencari identitas, aku mau seperti si itu, artis itu, bintang film ini dan lain sebagainya. Ketika saya muda, usia ini saudara teenager, saya itu punya idola Andy Lau. Ada yang punya idola Andy Lau? Ya, Ko Davi tahu Andy Lau? Sudah lahir dong? Belum lagi, lahir baru sudah ya. Saya suka Andy Lau, I want to become like Andy Lau. Saya suka lagu-lagunya, saudara. Hah? Betty siapa? Oh, jauh dong bro. Ya, saya juga suka satu artis, kalau saudara tahu namanya Tommy Page. Tommy Page. Saudara ingat Tommy Page? Ya, kelihatannya belum lahir semua ini. Ya, tahun 80-an, tahun 90-an, Tommy Page. I love Tommy Page. Rambutnya itu trademark, poni lempar begitu saudara, disisir dari pinggir ke pinggir dan panjang. Saya ingat setiap hari saya pakai gel saudara. Ya, saya sisir seperti Tommy Page. Ya, padahal rambut orang Asian sama rambut orang bule kan berbeda saudara. Pagi-pagi masih bisa polem, tapi menjelang tengah hari sudah berdiri lagi begitu saudara. Saya tekan-tekan lagi, nggak masalah. Yang penting saya mau seperti Tommy Page. Ya, ini adalah periode masa-masa mencari identitas. Dan pada periode kehidupan ini biasanya we identify with certain cultures. Ya, ujuk-ujuk suka metal. Saya punya teman ujuk-ujuk saudara tadinya culun. Tapi ujuk-ujuk kalau ketemu, hey no, metal bro, gitu saudara. Metal, gitu kan. Ada yang identify with gothic culture. Ya, ujuk-ujuk pakai baju hitam-hitam, make up hitam-hitam. Lu kenapa pakai baju hitam-hitam? Dia bilang gothic man, gothic. Ya, saya pikir oh gothic kenapa hitam-hitam? Kayak dakocan begitu saudara. Ya. Mungkin zaman sekarang metal, gothic udah enggak zamannya saudara. Mungkin sekarang K-pop dan lain sebagainya. Tapi ini adalah masa-masa pencarian identitas dalam rangka menjawab pertanyaan besar ini. Who am I? Kita selalu mencari saudara secara jiwani. Tambah usia, sebuah pertanyaan besar kembali muncul. Where is my place in this world? Ini seeking significance, usia 30, 40, 50 tahun. Dalam kehidupan seorang pria puncaknya adalah midlife crisis. Ya, orang mencari significance dalam kehidupan mereka. Melalui pekerjaan mereka, melalui pencapaian prestasi, uang, fame, hobi dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, where is my place in this world? Nah, semakin kita bertambah usia, memasuki usia akhir kehidupan kita, 10-20 tahun terakhir dalam kehidupan kita, muncul sebuah pertanyaan baru yang mengusik jiwa kita. What will I leave behind? Pencarian warisan
hidup atau legacy. Apa yang bisa aku tinggalkan bagi anak cucuku atau bagi generasi mendatang, bagi komunitasku dan lain sebagainya. Setiap manusia ada dalam pencarian. Everybody is seeking for something. Amin saudara. Untuk memuaskan lahiriah kita, untuk memuaskan batiniah kita. But here's the thing, ketika kita menemukan apa yang kita cari, selalu ada hal baru di depan kita yang ingin kembali kita cari. Betul saudara? Ya, kita nggak pernah puas, pencarian kita nggak pernah berhasil, nggak pernah berakhir maksudnya. Tapi hari ini saya rindu mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan dan belajar satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kepuasan sejati kita hanya kita temukan ketika kita mencari Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Ya. Rahasia kebahagiaan hidup itu bukan terletak pada apa yang harus kita temukan, tapi siapa yang harus kita temukan. Bukan mencari ke depan, bukan mencari ke samping, perkara-perkara di bumi, kata firman Tuhan yang tadi kita baca. Tapi mencari ke atas secara vertikal, yaitu perkara-perkara yang di surga. Amin saudara. Ya, kita lihat di Mazmur 63 tadi. Daud menulis Mazmur ini ketika dia ada di padang gurun Yehuda, saudara. Diperkirakan pada saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom yang hendak memberontak, kudeta. Hendak menangkap, membunuh Daud. Bayangkan, saudara, can you imagine? Dan Daud harus bersembunyi di padang gurun Yehuda. Dan saya bayangkan secara jasmani, Daud menderita. Padang gurun, saudara, wilderness. Mungkin dia lapar, mungkin dia haus, mungkin dia nggak nyaman, dia bisa tidur di istana, dia harus tidur di kemah, dalam pelarian, di padang gurun. Ya, dan tidak hanya itu, secara jiwani, secara emosional, Daud juga tentunya menderita. Dikejar oleh anak kandungnya sendiri yang hendak membunuhnya, saudara, Absalom. Saya bayangkan saudara, Daud emotionally, dia takut, dia marah mungkin, dia gelisah, dia stres. But, satu hal yang luar biasa di ayat 2 yang tadi kita baca. Dalam keadaan seperti itu, Daud bisa berkata, Tuhan, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Dia haus akan air, tapi dia enggak berkata, Tuhan, aku haus akan air. Tapi dia berkata, jiwaku haus kepadamu. Dia lapar di padang gurun, tapi dia tidak berkata, Tuhan, tubuhku rindu akan makanan. Enggak, saudara. Dia berkata, tubuhku rindu kepadamu. Ini satu prinsip yang sangat penting yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita, saudara. Di tengah-tengah kebutuhan, ketidakpuasan, kehausan, kelaparan kehidupan kita, jasmani dan jiwani. Hal-hal yang horizontal yang terus kita cari terus ke depan, ke samping dan lain sebagainya. Dapatkah kita belajar melihat ke atas, mencari yang di atas, perkara-perkara yang di surga dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Bisakah kita lakukan itu, saudara? Daud, dia lakukan hal tersebut. Dia mencari Tuhan. Sekali lagi, secara jasmani, Daud menderita. Secara jiwani, Daud menderita. Tapi yang Daud cari adalah kepuasan rohani, yaitu Tuhan saja. Dia mencari ke atas. Daud haus, tapi dia tidak mencari air karena dia tahu air hanya memuaskan sesaat saja. Daud lapar tapi dia tidak mencari makanan karena dia tahu makanan hanya mengenyangkan sementara saja. Yang Daud cari adalah sumber kepuasan yang sejati dan sebenarnya itu yaitu Tuhan sendiri. Amin saudara. Pandemi COVID-19 bagi banyak orang saudara adalah sebuah masa periode seperti masa padang gurun kalau boleh saya berkata. Wilderness period in a lot of people's life. Membuat orang gak nyaman seperti Daud saudara di padang gurun Yehuda tersebut. Banyak orang mencari-cari ke depan, mencari-cari ke samping, mencari uang, mencari pekerjaan, mencari peluang bisnis, mencari kestabilan, mencari kesehatan, mencari vaksin. Gak salah saudara. Tapi sekali lagi izinkan saya bertanya, dapatkah kita dalam keadaan pandemik ini seperti Daud mencari ke atas, yaitu Tuhan sendiri. Beralih dari pencarian yang horizontal semata, yang hanya bisa memuaskan sesaat dan sementara, kepada pencarian yang vertikal, yaitu mencari Tuhan sendiri. Saya sampaikan ini dari dalam hati saya, saudara. Saya renungkan hal ini selama kita berpuasa 21 hari. Saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupanku, dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini?
Dan saya percaya Tuhan ajarkan saya dan mau ajarkan saudara semua. Aku mau untuk engkau belajar mencari aku lebih lagi. Saya percaya hari-hari ini saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau mencari Dia dengan sepenuh hati. Amin saudara. Orang yang meskipun punya banyak kebutuhan, meskipun punya banyak kerinduan, kehausan, kelaparan secara jasmani, secara emosional, jiwani. Tapi dapat berkata seperti Daud berkata, Tuhan yang aku perlukan hanya Engkau saja. Tuhan jiwaku haus kepadamu saja. Tuhan tubuhku rindu kepadamu saja. Lebih dari apapun juga. I long for you. Dan mencari Tuhan saudara bukan hanya di hari Minggu. Ketika kita beribadah, setiap saat, setiap hari, apakah kita punya hati yang senantiasa mencari Tuhan sama seperti Daud? Di Keluaran 33 saudara, diceritakan bagaimana Musa, dia terbiasa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka di kemah pertemuan. Dan Musa dia biasa ngobrol sama Tuhan, mendengar Tuhan berfirman, dan dia berkata juga kepada Tuhan. Sehingga saudara, sebuah ayat yang luar biasa di Keluaran 33 tersebut ayat 11. Alkitab berkata, Musa dia biasa berhadapan muka dengan muka sama Tuhan. Seperti seseorang berbicara kepada temannya. Can you imagine? Saudara pernah ngobrol sama teman saudara kan? Can you imagine saudara ngobrol sama Tuhan seperti saudara ngobrol sama teman saudara? Itulah yang biasa Musa lakukan. Yang luar biasa saudara. Di ayat 15, meskipun Musa biasa mencari dan bertemu Tuhan, Musa masih bisa berkata satu ayat yang sangat populer, lagunya biasa kita nyanyikan. If your presence doesn't go with me, I'm not gonna leave this place. Musa, dia gak puas meskipun dia biasa ketemu Tuhan. Demikian juga Yosua, saudara, di perikop yang sama. Setiap kali Musa ketemu Tuhan di kemah pertemuan, Joshua biasa menunggu di depan kemah pertemuan, di pintu gerbang begitu saudara saya bayangkan. Nah, kita mencatat setiap kali Musa selesai berbicara, bertemu dengan Tuhan, Musa dia keluar, dia pergi. Kita berkata satu ayat yang sangat luar biasa, Joshua linger. Joshua dia tetap berdiam di hadirat Tuhan. Musa dan Joshua, they were God seekers. What about you? What about me? Are we God seekers? Daud mencari Tuhan, saudara. Dan di ayat 2b, Daud mencari Tuhan dengan desperate. Dikatakan seperti tanah yang kering Tuhan. Seperti tanah yang tandus Tuhan, yang tiada berair. Daud mencari Tuhan dengan desperate, ini bicara sebuah keadaan yang desperate. Bapak saudara sekalian, jemaat Eklesia Mission yang dikasih Tuhan yang ada di rumah juga, izinkan saya bertanya, seberapa desperate kita akan Tuhan? Apakah kita masih merindukan Tuhan lebih dari apapun dalam kehidupan kita? Kita biasa berkata, Tuhan, I long for you, aku merindukan Engkau Tuhan. Kita biasa membaca hal-hal seperti itu, menyanyikan lirik-lirik lagu seperti itu, kerinduan hati kepada Tuhan. Tapi apakah itu hanya sekedar hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal yang kita nyanyikan? Ataukah sungguh-sungguh hati kita, we desperate for God, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, kata Daud. Dari sekian banyak tokoh Alkitab, saudara, hanya Daud yang disebut Tuhan sendiri, a man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Dia pernah berzina, dia pernah membunuh saudara. Dia bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan panggil dia, David is a man after my own heart. Mengapa saudara? Saya rasa jawabannya yang satu ini. Daud, he was God seeker. Hal pertama yang Daud lakukan setelah dia menjadi raja, saudara. Dia coba pindahkan tabut perjanjian yang 20 tahun terbengkalai di atas gunung, saudara. Rumah Abinadab masuk ke Yerusalem meskipun gagal karena Usa mati, saudara. Tapi itu hal pertama yang Daud ingin lakukan. Dan gak hanya itu, Daud mulai merencanakan pembangunan bait suci.
Dia berkata, masakan aku tinggal di istana yang mewah ini sedangkan Allahku tinggal di kemah-kemah. Bayangkan saudara, God seeker. Hatinya begitu rindu mencari dan menemukan Tuhan. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur, itu isinya kerinduan hati Daud akan Tuhan, bukan saudara. Mazmur 42 berkata, dia berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Artinya, kapan aku bisa ketemu Tuhan? Aku ingat bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Daud begitu rindu datang ke rumah Allah beribadah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bilakah aku dapat bertemu dengan Allahku? Mazmur 84 ayat 11, ayat yang sering kita dengar. Daud berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Oh Daud saudara, he was a God seeker. Hatinya rindu mencari Allah desperately. Apa itu desperate Bapak Ibu saudara sekalian? Desperate itu artinya kita rela melakukan apa saja, whatever it is, untuk menemukan apa yang kita cari. Betul ya Bapak Ibu? Itu desperate saudara. Apa saja kita rela lakukan untuk menemukan apa yang kita cari. Desperate itu beda dengan yang namanya kepengen doang saudara. Desperate is different from desire. Ilustrasinya saudara. Dulu ketika saya remaja, saya pengen ke Australia saudara. Ya, saya pikir, aduh suatu hari semoga Tuhan berkati aku bisa menabung, punya cukup uang, dan aku bisa visit Australia. Ya, tapi saya pikir kalau bisa syukur, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau aku punya waktu, syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau aku punya uang untuk Australia, syukur, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. I desire to go to Australia. Saya bayangkan satu orang bapak bersama dengan keluarganya, katakanlah tinggal di Syria, perang saudara di sana. Dia berusaha untuk membawa keluarganya keluar dari negeri itu, masuk ke Australia untuk memperbaiki hidup mereka. Mungkin dia rela menjual segala sesuatu. Dia rela naik perahu yang sesak saudara, begitu penuh. Dia rela mengarungi samudra yang begitu berbahaya. Meskipun tanpa jaminan sesampainya di Australia belum tentu bisa dapat izin tinggal. Tapi dia rela lakukan itu. He is desperate to come into Australia. Saudara mengerti? Ya. Beda gak sama saya tadi saudara? Beda. I desire to come to Australia. Tapi Bapak ini, he is desperate to come into Australia. Do we desire God, church? Or are we desperate for God? Daud, he's desperate for God. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Orang yang desperate berani membayar harga berapapun mahalnya untuk menemukan yang ia cari, saudara. Saya ingat perumpamaan Yesus dalam Matius 13, orang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga. Dia rela menjual segala sesuatu. Untuk apa saudara? Mendapatkan mutiara tersebut. That is desperate. Nah, orang yang desperate gak pilih-pilih saudara. Betul? Makanan apa yang paling lezat di seluruh dunia? Bukan ribs hurricane saudara. Bukan makanan chef Gordon Ramsay atau world class chef siapa begitu saudara. No, bukan Heston Blumenthal punya masakan, bukan. Saya beritahu saudara, makanan atau masakan terlezat di seluruh dunia adalah nasi putih dan kerupuk aci. Mungkin dikasih kecap sedikit saudara. Sambal, ya. Itu makanan yang paling lezat di seluruh dunia. Nasi putih dan kerupuk aci. Kalau kita sudah 3 hari 3 malam nggak makan apa-apa. Betul atau benar? Orang yang desperate nggak picky saudara. Kadangkala orang Kristen datang ke gereja dan berkata khotbahnya kurang menggigit.
Emangnya kita itu nyamuk saudara, harus gigit-gigit pengkhotbah. Musiknya kurang ngangkat. Emangnya jemuran saudara, harus diangkat-angkat. Kita datang karena kita mau memberi sesuatu kepada Tuhan kita yang sudah begitu baik bagi kita. Bukan nonton, liatin Johan bagus enggak hari ini. Si Jonathan main drumnya bagus enggak, kalau enggak ya sudah. Tidak ada yang terjadi dalam hati kita. Kalau bagus kita baru merasa stir up begitu ya. Seperti dikarbit begitu. Saudara tahu karbitan, Kristen karbitan, ya seperti itu saudara. Tergantung hal-hal yang eksternal. Orang yang desperate akan Tuhan enggak seperti itu. Oh terlalu sering saudara kita menuntut orang lain untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita. Bertanggung jawab atas kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi sebenarnya pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. How desperate am I for God? Itulah sebabnya dua orang yang ke gereja yang sama, dipimpin oleh gembala yang sama, menyanyikan lagu-lagu yang sama, mendengarkan khotbah-khotbah yang sama, keadaan rohaninya, kedekatan mereka dengan Tuhan sama sekali bertolak belakang. Kenapa saudara? Desperate for God. Amin, jemaat Tuhan. Church, if you are desperate for God, you will do whatever it takes to find Him. Whatever it takes. Saya sampaikan ini dari dalam hati saya, saudara. Di tengah-tengah pandemik ini, banyak sekali kegoncangan. Bukan hanya hal-hal yang terlihat yang digoncang. Spiritually, I can feel it in my spirit. Banyak orang Kristen yang sedang digoncangkan. Teruji mana orang-orang yang desperate for God. Dan mana yang ternyata tidak tahan uji di tengah-tengah pandemik ini. Saya pernah sampaikan, saya ini orang pertama di keluarga besar saya melangkahkan kaki ke gereja, saudara. Karena di kampung saya pilihannya kalau mau dapat nilai agama itu ya ke masjid atau ke gereja. Ya saya ke gereja, saudara. Mama papa saya bukan orang Kristen pada saat itu. Emak saya yang tinggal bersama-sama dengan kami, dia seperti figur maternal figure begitu, satu-satunya nenek yang masih hidup, tidak ada kakek yang lain, tidak ada nenek yang lain. Dia juga bukan orang Kristen. Dia selalu ya sembayangan begitu, dia memimpin kami keluarga besar untuk sembayangan dan lain sebagainya. Tapi kemudian saudara ketika saya memasuki usia 70 tahunan begitu, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu saya perhatikan kehidupannya bertolak belakang, berubah. Dia minta Alkitab dan setiap malam dia membaca Alkitabnya. Saya pernah tidur beberapa tahun bersama dengan emak saya di kamar. Dia membaca Alkitabnya, matanya sudah kabur. Emak itu bukan orang berpendidikan, baca saja enggak lancar saudara. Tapi dia ngotot, dia pengen belajar tentang Tuhan. Dia membaca Alkitab setiap malam. Dan setiap malam dia tertidur dengan Alkitab di pangkuan. Itu emak saya saudara, hatinya begitu rindu mencari Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia rajin beribadah. Gereja kami ibadah itu minggu jam 4 sore. Setiap minggu, I remember. Masih jauh gitu ya, belum jamnya dia sudah siap, mandi, dandan, pakai baju yang terbaik. Dan dia selalu ingatkan saya dan adik-adik saya, ayo cepat mandi, pakai baju yang baik, kita ke gereja. Kesukaan emak itu adalah minggu pertama. Kenapa? Karena minggu pertama itu adalah perjamuan suci. Dia selalu berkata, hari ini perjamuan suci, pakai baju putih-putih, dia bilang. Karena perjamuan suci harus pakai baju yang suci. Emak saya seperti itu. Ketika saya pergi ke Bandung, ketika saya SMA kelas 1, setiap kali pulang, emak selalu bertanya, apakah kamu masih ke gereja? Dan ketika saya ingat itu, saya lihat ke belakang, I always wonder, apakah jangan-jangan emak itu hendak, tanda kutip, menebus 70 tahun pertama kehidupannya yang dia habiskan di luar Tuhan. Dia ketemu Yesus in her late years, sehingga dia berusaha menebus itu dan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Sampai hari ini saya bersyukur atas kehidupan emak saya. Setiap kali saya ingat emak, saya ingat warisan kehidupan yang luar biasa. Life legacy, hati yang rindu mencari Tuhan. Dan dia dipanggil Tuhan ketika ia umur 84 tahun, saudara.
Saya tahu dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apakah kita punya hati yang desperate mencari Tuhan? Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Apabila kamu berseru, ini janji Tuhan saudara, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Janji Tuhan bagi kita yang mau mencari Tuhan. Sampai sini, berapa banyak saudara yang menangkap apa yang saya sampaikan, lambaikan tangan. Apa yang Daud cari saudara? Ya, saya akan sampaikan dengan cepat. Apa yang Daud cari? Apakah Tuhan itu hilang? How do we know we have found God? Tuhan roh adanya. 3 hal yang Daud cari. Kita lihat perikop ini saudara. Di ayat 3b yang pertama, Daud dia mencari, merindukan kekuatan Tuhan. God's power atau kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kita rindu akan kuasa Tuhan. Dinyatakan atas kehidupan kita. Dinyatakan atas kehidupan gereja kita. Dinyatakan atas Indonesia, tanah air kita. Dinyatakan atas Australia, negeri di mana kita hidup hari ini. Apakah kita masih berdoa, mencari, merindukan kuasa Tuhan, God's power in our life? Tahukah saudara, hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak bisa menjadi bisa. Hati yang keras menjadi lembut. Yang tidak percaya menjadi percaya. Kita perlu kuasa Tuhan. Kemustahilan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Cari kuasa Tuhan. Ketidakmungkinan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Rindukan kuasa Tuhan. Ketidakpastian apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Alami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan sanggup menjamah hati suamimu, ibu-ibu. Kuasa Tuhan sanggup menjamu hati istrimu, bapak-bapak. Kuasa Tuhan sanggup menjamu hati anak teenagermu mungkin. Hati bosmu di kantor. Hati orang tuamu. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengadakan itu semua. Pertanyaannya, apakah kita punya hati yang masih rindu, mendoakan, mencari kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Atau itu sesuatu yang kita baca di masa lalu di Alkitab saja? Kuasa Tuhan masih dinyatakan sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. 2 Samuel 6, ada kisah satu orang yang bernama Obed-Edom. Namanya hanya muncul beberapa kali di Alkitab saja, saudara. Daud memindahkan tabut perjanjian dari gunung sampai masuk ke Yerusalem. Di tengah-tengah jalan Usa dia berusaha memegang tabut yang tergelincir. Usa mati, Daud ngambek sama Tuhan. Kalau gini caranya bagaimana bisa kita bawa tabut perjanjian ke Yerusalem? Sudah, kita tinggalin saja. Batal. Tinggalin taruh di mana? Raja? Mungkin saya bayangkan, celingat-celinguk, oh itu ada rumah. Rumah satu orang bernama Obed-Edom. Namanya gak pernah muncul sebelumnya. Titipkan saja di rumah dia, atas perintah raja, begitu ya. Mereka titipkan tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Dan Alkitab dengan jelas berkata, selama 3 bulan tabut perjanjian tinggal di rumah Obed-Edom. Alkitab berkata, Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati. Kedengaran oleh Daud, Daud menjadi besar hati, dia coba pindahkan lagi dan akhirnya sampai masuk ke Yerusalem. Tapi kisah Obed-Edom enggak berakhir di sana, saudara. Ternyata Obed-Edom dia ikut ke Yerusalem. Dia menjadi gatekeeper di kemah pertemuan, penjaga pintu gerbang di rumah Tuhan. Seakan-akan sudah saya bayangkan Obed-Edom dia berkata, God, I have experienced your power. Aku sudah mengalami kuasamu, but you know what? It's not enough. I want more of you. I want to be near your presence. And wherever you go, I will follow. Dan dia ikut tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Ini orang yang punya sesuatu yang kalau boleh saya katakan holy dissatisfaction dalam hatinya. Ketidakpuasan yang kudus akan mengalami kuasa Tuhan.
dalam hidupnya. Maukah kita hari ini ambil keputusan, Tuhan mulai hari ini aku mau mengejar Tuhan lebih lagi. Mencari Tuhan lebih lagi. Memiliki holy dissatisfaction. Bukan hal-hal yang lain yang aku kejar seperti orang dunia kejar. Bukan hal-hal yang orang dunia cari, saudara. No, bukan itu lagi, saudara. Tapi belajar mencari yang di atas. Mencari Tuhan. Daud dia mencari kuasa Tuhan. Dan yang kedua, Daud ayat 3b. Mencari kemuliaan Tuhan. God's glory. John Piper, dia berkata, saya akan terjemahkan nanti saudara. If you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are satisfied. No. But it is because you have nibbled for so long at the table of the world. Your soul is stuffed with small things and there is no room for the great. Terjemahan bebasnya saudara kurang lebih. Kalau saudara enggak merasakan keinginan yang kuat mengalami manifestasi kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Itu bukan karena saudara sudah dipuaskan. Bukan saudara. Tapi karena saudara sudah terlalu lama ngemil di meja dunia ini. Sehingga jiwamu terlalu kenyang atau sudah kenyang dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Dan tidak ada lagi ruangan untuk hal yang agung yang besar tersebut. Tahun 60-an di Tiongkok, China mainland terjadi kelaparan 3 tahun saudara. Kelaparan yang besar, Great Famine of China. Orang-orang sampai makan, mau bicara tikus, kucing dan lain sebagainya, bahkan kanibalisme di remote area of China. Karena nggak ada makanan sama sekali, 3 tahun. Dan saya membaca pada saat itu, orang membuat bubur dari alang-alang saudara. Dari alang-alang, dari semak-semak. Dibikin bubur lalu dijadikan makanan, saking nggak ada makanan saudara. Dan apa yang terjadi kalau mereka makan bubur tersebut? Perut mereka begitu penuh, begitu kenyang. Bukan kenyang, maaf. Sensasi kenyang. Beda saudara, kenyang sama sensasi kenyang. Sensasi, rasanya sudah kenyang, perutnya kayaknya bloated, bahkan buncit saudara, nggak bisa makan lagi, sudah kenyang begitu. Tapi sebenarnya mereka sedang mati kelaparan. Kenapa? Junk food. Betul saudara? There's no nutrition. Dengar baik saudara, banyak orang mengisi kekosongan rohani mereka dengan the junk food of life. Dengan hobi, dengan karir, dengan comfort, dengan entertainment, dengan acknowledgement, approval di social media dan lain sebagainya. They look full on the outside, but deep down they're dying spiritually of hunger. Too much junk food. Yang kita perlukan, kemuliaan Tuhan. Hari ini doa, minta Tuhan curahkan kemuliaannya sekali lagi dalam kehidupan kita dan gereja kita. Amin. Pastor Yabi sampaikan tentang kemuliaan Tuhan bulan lalu kalau saudara ingat. Kemuliaan Tuhan itu adalah kekudusan Tuhan yang dinyatakan. Pastor Yabi sampaikan, God's holiness manifest seperti 2 sisi mata uang. Kemuliaan Tuhan dan kekudusan Tuhan itu berjalan hands in hand. Dan saya mau berkata, perhatikan ini saudara, di Alkitab setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada rasa takut akan Tuhan, rasa hormat, rasa gentar, rasa kagum akan Tuhan, yang akhirnya melahirkan pertobatan dan perubahan hidup dalam kehidupan seseorang. Selalu saudara, ada rasa takut akan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan seperti inilah yang kita perlukan. Kemuliaan Tuhan yang sejati, bukan kemuliaan Tuhan yang palsu. Amin saudara. Oh zaman sekarang kemuliaan Tuhan dipersempit sebatas perasaan saja. Hal-hal yang spektakuler terlihat mata. Hal-hal yang fenomenal terdengar telinga. Oh kalau spektakuler artinya Tuhan hadir. Kalau fenomenal artinya Tuhan hadir. Oleh karena itu kita buat ibadah kita sespektakuler mungkin. Segebiar mungkin. Kenapa? Karena kalau spektakuler Tuhan hadir. Kalau musik ngangkat, Tuhan hadir, ada kemuliaan Tuhan. Ayo berikan kemuliaan Tuhan. Kalau worship leadernya bagus, berarti Tuhan hadir, ada kemuliaan Tuhan. Kalau tangan getar-getar, berarti Tuhan hadir.
Saya nggak berkata Tuhan nggak bisa bekerja dengan cara yang spektakuler. He does spectacular things. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan juga bisa bekerja dalam keheningan. Amin. Tuhan bisa bekerja dalam keteduhan hati. Tuhan bisa bekerja saudara, dalam kesendirian kita. Tapi yang jelas, setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada rasa takut akan Tuhan. Orang yang gak tahan melihat Tuhan, lalu melihat dirinya. Aku ini najis, aku ini pendosa, aku gak layak berdiri atau bersujud sekalipun di hadapan Tuhanku. Allah yang begitu kudus. Itu orang yang sudah mengalami kemuliaan Tuhan, saudara. Ada rasa takut, rasa hormat, sense of awe, sense of wonder of the holiness of God. Dan tidak bisa tidak, hatinya pasti berubah, terjamah. Hari-hari ini orang begitu mudah, bahkan saya berkata begitu murah berkata, aku alami kemuliaan Tuhan. Aku alami hadirat Tuhan. Melihat penglihatan sehari bisa 3 kali, seperti minum obat. Dibawa naik ke surga sebulan sekali, seperti gajian saudara. Mau ajak-ajak. Tapi tidak ada rasa takut akan Tuhan. Tidak ada kegentaran akan Tuhan. Tidak ada rasa hormat, rasa kagum sekalipun. Sedikit pun maksudnya akan Tuhan. Dan tidak ada pertobatan. Yang malas masih malas, yang sombong masih sombong. Yang tidak bisa mengampuni, masih tidak bisa mengampuni. Yang kita perlukan bukan kemuliaan Tuhan yang seperti itu. Yang kita perlukan kemuliaan Tuhan yang sejati. Yang terima ini, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Masihkah kita mencari dan merindukan kemuliaan Tuhan yang sejati dalam kehidupan kita, saudara, yang sanggup membuat kita tersungkur dan mengalami pertobatan hidup yang sejati. Ketika Yesaya ketemu Tuhan, Yesaya 6, dia nggak tahan, dia tersungkur, dia berkata, Tuhan, aku ini najis bibir dan hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku nggak layak Tuhan. Dan para malaikat serafim berkata, holy, 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 kudus, 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 seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itu orang yang ketemu Tuhan, saudara. Dipenuhi rasa takut, rasa hormat akan Tuhan. Saya lihat mungkin bisa maju ke depan. Rasul Yohanes ketika dia menulis surat Wahyu, dia tulis surat Wahyu sambil melihat penglihatan itu. Sehingga kitab Wahyu tidak bisa diterjemahkan dengan seperti kita menerjemahkan kitab-kitab lain, saudara. Everything is not literal dalam kitab Wahyu. Dia lihat penglihatan, dia tulis, saudara. Di Wahyu 4, dia lihat 24 tua-tua sedang ada di surga, saudara. Di hadapan tahta Tuhan yang mulia dan besar tersebut. Dan Rasul Yohanes melihat 24 tua-tua tersebut semuanya tersungkur. Dan mereka melemparkan mahkota mereka. Kenapa? Berdiri di hadapan yang maha kudus tersebut. Dan lagi-lagi terdengar pujian. Holy, holy, holy. Kudus, kudus, kudus. Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang kita perlukan adalah kemuliaan Tuhan yang model seperti itu. Bukan yang jadi-jadian, saudara. Rasul Paulus 2 Korintus 12 dibawa ke surga. Dia cerita. Tapi dia enggak bilang itu dia, saudara. Dia begitu rendah hati. Orang yang ketemu Tuhan rendah hati, saudara. Ada perubahan hidup. Dia berkata, aku tahu ada satu orang yang diangkat ke surga ketiga. 14 tahun yang lalu. Sudah 14 tahun dia baru cerita, saudara. Padahal itu dia sendiri. Dan dia berkata, aku tidak mau bermegah supaya aku tidak meninggikan diri oleh karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa tersebut. Lihat ini, saudara, orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, orang yang mengalami hadirat Tuhan, enggak murah, saudara. Enggak diobral, enggak petantang-petenteng dan mempermalukan nama Tuhan. Sekali lagi gereja Tuhan, saya sampaikan dengan segenap hati saya, yang kita harus cari, yang kita harus temukan, yang harus kita rindukan, yang harus kita doakan adalah kemuliaan Tuhan yang sejati, saudara. Kemuliaan Tuhan yang palsu akan membuat orang tercengang-cengang sesaat saja. Kemuliaan Tuhan yang sejati melahirkan pertobatan hidup dalam kehidupan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang meriah, saudara.
Kami perlu kemuliaan-Mu Bapa. Daud dia rindu kuasa Tuhan. Daud dia rindu kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Daud dia rindu kasih setia Tuhan. Ayat 4. God's steadfast love. Yang Daud katakan lebih baik daripada hidup. Better than life. Saudara, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Saya beritahu yang paling berharga dalam hidup kita, lebih dari kesehatan kita, lebih dari orang-orang yang kita kasih, lebih dari uang kita di bank. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah hidup itu sendiri. Betul saudara? Tapi Daud berkata ada satu hal yang better than life, lebih baik daripada hidup. Apa itu? Kasih setia Tuhan. Rindukan kasih setia Tuhan. Doakan, minta kasih setia Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita, orang-orang yang kita kasihi. Amin saudara. Hesed dalam kata aslinya. Hesed itu artinya loyal, unbreakable, and unconditional love. Itu hesed. Loyal, unbreakable, and unconditional love. Kita perlu kasih Tuhan yang seperti itu. Sekali lagi dicurahkan dalam kehidupan kita. Kasih manusia ada batasnya. Kasih ibumu sekalipun ada batasnya. Kasih sahabat ada syaratnya. Hari ini mengasihi, besok belum tentu. Ada batasnya, ada syaratnya saudara. Tapi kasih setia Tuhan. Loyal, unbreakable, unconditional. And we need God's love in our life. God's love, believe me, God's love is the answers of all your problem. You have relational problem, masalah-masalah hubungan dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu yang mungkin sudah lama estranged dari hidupmu, dengan temanmu. What you need from God today, hesed, kasih setia Tuhan. Yang ketika menjamah hati seseorang, gak tahan, pengampunan dengan sendirinya akan dilepaskan. Kasih penerimaan tanpa syarat dengan sendirinya akan dilepaskan. God's love is the answer to all the problems in our life and in the world. Amin saudara. Saya tutup dengan sebuah ayat. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. Alkitab berkata karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara aminkan ayat ini? Ini juga saya kembali ke pertanyaan di depan yang saya tanyakan tadi. What are you looking for in your life today? What are you seeking in your life these days? Apapun itu. Mungkin rumah, saudara yang gak punya rumah. Mungkin keturunan, anak. Mungkin pertobatan, anggota keluarga yang saudara kasih. What is it that you looking for these days? Saya tahu saudara punya jawaban atas pertanyaan ini. Let me tell you what God is looking for. Okay? You know what you're looking for, but let me tell you what God is looking for. Di ayat tadi saudara. God is looking for you. Yang Tuhan cari, saudara dan saya. Orang yang bersungguh hati mencari Dia. Karena matanya menjelajah ke seluruh bumi. Untuk mencari orang-orang yang demikian. God is looking for God seekers. Doa saya pada pagi hari ini. Saudara dan saya ambil komitmen, ambil keputusan hari ini. Tidak peduli berapa kali kita sudah gagal melangkah menjauhi Tuhan. Ambil komitmen sekali lagi. Tuhan, mulai hari ini, I want to become a God seeker. Pejamkan mata saudara. Kita sembah Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu lama. Saya mau saudara nyanyikan lagu ini dengan segenap hati saudara. Lupakan segala sesuatu yang mengganggu pikiran saudara.
ignore the people around you. This is between God and you. Ekspresikan lirik lagu ini dari dalam hatimu yang paling dalam. Oh, Yesus. Dengan kesungguhan hatinya nih. Jiwaku merindukanmu, segenap hatimu jemaat Tuhan. Ya Allah yang hidup, yes. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukanmu, ya Allah. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Bersyukur Bapa. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. We long for you, Lord. We desperate for you, Jesus. Jiwaku haus kepadamu, ya jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Yes Lord. Ini seruan hati kami Tuhan pada siang hari ini. Ini seruan hati gerejamu Tuhan hari ini. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan.
Kami rindu untuk menemukan Engkau lebih dari apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu Tuhan. We are desperate for you. We need you God. We need you like never before. We need more and more of you. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami terlalu sibuk dan terlalu mengenyangkan diri kami dari hal-hal yang sepele Tuhan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang berasal dan datang dari dunia ini Tuhan. Sehingga jiwa kami Tuhan tanpa kami sadari, we spiritually hungry, we spiritually thirsty, we spiritually empty for you, Jesus. Engkaulah air hidup itu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah roti hidup itu Tuhan yang kami perlukan. Hanya Engkau dalam kehidupan kami. Semua orang di ruangan ini Tuhan tanpa terkecuali, yang paling tua sampai yang paling muda sekalipun, hamba-Mu sekalipun yang berbicara di atas mimbar ini, we need you like never before God. We need you Jesus. We need you Holy Spirit. We need you Father. Buka mata rohani kami Tuhan. Celikan mata kami supaya kami tahu bahwa yang kami perlukan hanya satu Tuhan. Bukan apa yang harus kami temukan untuk membuat kami happy, membuat kami full and satisfied in our life. Tapi siapa yang harus kami temukan. Dan kami perlu Engkau Yesus. We need you Jesus. Jemaat Tuhan, hari ini ketika Engkau pulang, aku berdoa supaya sungguh Engkau pulang membawa api yang baru. Mungkin ada di antara saudara yang melihat ke belakang. Engkau ingat masa-masa pengiringanmu kepada Tuhan di masa yang lalu, di mana Engkau begitu rindu akan Tuhan. Begitu rindu menanti hari Minggu, hari Sabat, hari beribadah kepada Tuhan. Engkau ingat masa-masa di mana Engkau begitu rindu akan firman Tuhan. Setiap hari Engkau membaca firman Tuhan. Engkau ingat masa-masa di mana Engkau rindu memuji Tuhan, menaikkan lagu-lagu mazmur bagi Tuhanmu. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini saudara tidak lagi melakukan hal tersebut. Saudara sudah kehilangan that zeal, that hunger, that thirst, that longing, that desperation toward God. Hari ini hampiri Tuhan apa adanya. Come as you are, dan tinggalkan ruangan ini, tempat ini dengan membawa sesuatu yang baru. Reposition your spiritual life today. Ambil keputusan, ambil komitmen. Tuhan, aku mau mencari Engkau. Aku menjadi God seeker, bahkan God chaser. Seperti Daud dalam hidupku. Lebih dari apapun. Karena ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan segala sesuatu yang kita perlu dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami. You know our heart. We love you. Kalau ada di antara anak-anakmu yang datang pagi hari ini, belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau bekerja. Kau sanggup bekerja in spectacular, in the phenomenal things. Kau juga sanggup bekerja dalam kesendirian kami, dalam ketuduhan hati kami. Engkau bekerja sepulang mereka dari tempat ini, sehingga mereka menemukan kebenaran itu dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Bagi anak-anakmu, di masa-masa pandemik ini yang sedang bergumul dengan sesuatu, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam apapun itu, masalah hubungan-hubungan, nyatakan anugerah kemurahan-Mu atas mereka. Open the door that is still closed for them in their life. Karena hanya Engkau yang sanggup membuka pintu tersebut. You are the way maker. You are the miracle workers. You are the light in the darkness. And that is who you are. And we delight, our hearts delight in who you are, Lord Jesus. Haleluya. Semua yang diberkati, berikan kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita.
Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan pada Om Gideon.